Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini merupakan pertemuan ke-11 di English Club. Dan di pertemuan ini Abang ingin menginformasikan bahwa untuk nilai-nilai tugas English Club, 2 diantaranya sudah dikumpulkan atau sudah direkap. Jadi sebagaimana kebijakan dan juga teknis penilaian kegiatan kita dari awal semester hingga sekarang, bahwa untuk English Club itu ada 3 cakupan nilai yang akan nanti ditotal, kemudian kita lihat berapa sih skor akhirnya bagi nilai masing-masing mahasiswa. Nah, 3 aspek itu adalah yang pertama nilai tugas atau report mingguan, yang dalam hal ini adalah nilai tugas setiap pekan yang Abang selalu share dan bagikan di classroom, kemudian kalian kumpulkan juga di situ. Kemudian yang kedua adalah nilai absensi atau kehadiran. Jadi setiap kehadiran kalian itu ada skornya. Ya. Dan setiap keterlambatan juga ada skornya. Artinya meskipun terlambat itu tetap ada nilainya. Nah, tetapi bagi mahasiswa yang tidak absen, hanya chat lewat WA, tidak mengisi di classroom, maka tidak terdaftar nilainya di situ sama sekali ya, karena tidak dikonfirmasi melalui formnya langsung. Oke, perlu menjelaskan lagi di video kali ini bahwa untuk nilai English Club itu 30%-nya adalah diambil dari nilai tugas atau report. Ya, kemudian 20%-nya lagi yang ini adalah attendance atau kehadiran mahasiswa. Nah, bobotnya adalah 20%. Nah, sekarang untuk nilai report atau tugas pekanan dan dan nilai attendance atau kehadiran itu sudah direkap semuanya dengan 10 pertemuan. Nah, tinggal satu lagi yang belum, yaitu performa atau penampilan. Nah, tugas tampilan ini bobotnya adalah 50%. Artinya, setengah dari total nilai kalian tergantung dari bagaimana performa yang kalian tampilkan terkait dengan bahasa Inggris. Ya, kalau seandainya nilainya bagus, berarti sangat menolong sekali untuk bisa mendongkrak nilainya di English Club. Nah, kemarin di PAI 1A sudah Bang sampaikan tentang ini, dan tugas performnya bisa kalian pilih satu dari 2 pilihan berikut. Yang pertama adalah tugas presentasi, apakah dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Indonesia. Jadi boleh dengan 2 bahasa, boleh hanya dengan bahasa Indonesia, dan juga boleh dengan bahasa Inggris. Tentu ada perbedaan nantinya ketika yang menilai, ketika nanti penilaian untuk yang berbahasa Inggris dan yang tidak berbahasa Inggris ya. Otomatis ada perbedaan di situ. Tetapi untuk penyampaiannya, untuk delivery-nya, tidak ada ketentuan wajib untuk berbahasa Inggris semua. Tidak harus wajib bilingual atau 2 bahasa, enggak juga. Jadi boleh pilih salah satu. Atau boleh kedua-duanya juga. Ya. Nah, untuk tugas presentasi ini, apa temanya atau apa topiknya? Isunya adalah bebas. Tidak ditentukan dari pihak Abang. Diserahkan kepada masing-masing kalian mau pilih bahas isu apa, pengen bahas tema apa. Misalnya mungkin presentasi tentang buku favorit, atau mungkin presentasi tentang film favorit, atau mungkin tentang hobi kalian dengan memasak gitu. Atau mungkin mau presentasi dengan bagaimana cara membuat lope baluo ya, atau lontong pical dan lain segala macamnya, tidak dipersoalkan. Yang penting adalah kalian menampilkan sesuatu dan mempresentkannya kepada orang. Jadi kalian sampaikan suatu topik atau isu yang menurut kalian itu penting untuk orang tahu. Ya. Dan itu penting untuk orang tahu. Kemudian tugasnya yang kedua adalah pidato. Apakah itu dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau kedua-duanya juga boleh. Artinya sama teknis penyampaian bahasanya sesuai dengan tugas presentasi tadi. Nah, pidato ini temanya pun bebas. Ya, tidak dibatasi, harus pidato tentang politik, pidato tentang mungkin ekonomi dan segala macamnya, enggak. Bebas, diserahkan kepada kalian.
Yang penting adalah topik tersebut penting untuk disampaikan kepada orang lain dalam bentuk pidato. Ya. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama presentasi dan yang kedua adalah pidato. Dan kalian tidak mengerjakan kedua-duanya tapi adalah salah satunya. Jadi pilih aja. Kalau mau presentasi silahkan presentasi, kalau mau pidato silahkan pidato. Ya. Nah, batas waktu untuk berpidato ataupun presentasi adalah 3 sampai dengan 5 menit. Jadi nggak perlu lama-lama. Maka susunlah materi itu, konten pidatonya dengan seketat mungkin. Ya, ringkas, tapi bukan berarti ringkasnya sama seperti ngetik SMS. Ya kan? Ngetik SMS kan maksudnya pidato dengan ala ketik SMS itu adalah kalau mau nulis yang ditulis YG, kalau seandainya mau jawab iya ditulis huruf Y aja. Nah, itu gak seperti itu. Artinya menyampaikannya tetap dengan struktur presentasi atau struktur pidato yang baik dan ideal. Nah, Bang kasih tipsnya. Untuk presentasi itu yang ideal seperti apa sih? Untuk yang presentasi ya ada namanya teori WISE. W, I, S, dan E. W adalah welcome your audience. Artinya adalah kita memberikan sambutan kepada audiens kita, nonton. Jadi kalau nanti presentasi jangan lupa salam. Ya, sapa dulu hadirinnya. Siapapun yang hadir pada saat hari itu. Nah, kemudian yang kedua adalah I, introduce yourself. Artinya perkenalkan diri kalian. Kalian siapa, dari mana, ya kan? Dan dalam konteks itu kalian mewakili apa? Nah, karena kalian besok itu sebagai mahasiswa prodi PAI di kelas 1B, maka sampaikan itu, ya, yang mengikuti English Club. Kemudian yang ketiga adalah S, ya, share your ideas. Atau jelaskan tentang tentang gagasan yang akan kita bahas dalam presentasi itu. Jadi pada awal presentasi itu sampaikan kalau kalian pengen bahas, mungkin pengen bahas lontong sayur tadi misalnya, atau pengen bahas tentang lope baluo, ya. Jadi sampaikan dulu main topiknya apa. Share your main topic or your ideas. Jadi sampaikan dulu gagasannya, pengen ngomongin apa nih, gitu. Kemudian baru yang terakhir E, explain your topics. Baru dijelaskan secara rinci. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Nah, kemudian untuk pidato lebih kurang juga sama. Ada welcome your audience, kan, ada menyambut atau memberikan sambutan untuk audiens gitu. Kemudian perkenalkan diri. Tapi kalau di dalam pidato sih nggak terlalu harus diperkenalkan juga ya secara spesifik gitu, nggak perlu disebutin sih. Biasanya sih welcome aja. Kemudian buka pidato itu dengan gagasan utama dari pidato itu, kalian pengen nyampein apa ketika itu. Nah, baru nanti di isinya jelaskan pidato itu apa, dan terakhir disimpulkan, dikonklusikan, ya. Jadi kesimpulannya selama pidato itu apa. Nah, karena waktunya yang terbatas dari 3 menit sampai dengan 5 menit, maka aturlah bobot penyampaian kalian secara baik. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu panjang, dan bobotnya sesuaikan. Jangan di pembukaan terlalu banyak, tapi di bagian isi cuma cetek atau sedikit. Jadi buang-buang waktu aja, kan, gitu. Karena yang paling pengen orang dengerin adalah intinya kalian pengen nyampein apa, gitu. Jadi kalau bisa menyampaikannya dengan singkat, padat, jelas, gitu. 3 menit sampai dengan 5 menit. Nah, silahkan setelah ini kalian timbang pengen pilih yang mana. Ini individu, tidak berkelompok. Presentasi tidak kelompok, pidato tidak kelompok, presentasi individu, demikian juga dengan pidatonya. Jadi masing-masing bikin materi presentasi atau materi pidatonya. Jadi bukan atas kelompok ya. Kemudian apakah tugas itu nanti akan
dibikinkan video atau seperti apa. Tidak. Jadi kita tidak bikin video. Nah, kemarin ini miskomunikasi juga dengan PAI 1A. Dalam Zoom, waktu itu Abang menggunakan Zoom untuk meeting. Abang tidak pernah menyampaikan bahwa tugas disampaikan atau dibuat dalam bentuk video, tapi adalah perform langsung di depan Abang. Tampil langsung di depan teman-temannya. Nah, maka ketika itu Abang lemparkan kepada kelasnya, silahkan tentukan kapan kita bisa meet up atau kumpul bareng gitu. Tapi lokasinya kita cari ruang publik ya. Abang sarankan jangan di kampus karena kampus tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan seputar akademik untuk diselenggarakan di situ. Jadi kita cari ruang publik aja. Mungkin di taman, dan carilah hari atau jam di mana orang-orang tidak terlalu ramai kalau kalian segan dengan orang ramai. Tapi kalau kalian seandainya tidak malu atau tidak segan untuk tampil di pidato di depan orang atau presentasi di depan orang banyak yang lagi lalu lalang misalnya lagi jualan, ya nggak apa-apa, boleh juga. Kalau Bang sih nggak masalah. Yang penting kita cari ruang publik, jamnya terserah, harinya terserah. Nah, untuk itu silahkan kalian rundingkan di kelas. Meet up ini atau kumpulnya kita ini selain untuk menampilkan perform tadi, untuk melihat presentasi dan pidato tadi, meet up kita gunakan sebagai ajang silaturahim. Karena dari awal semester sampai sekarang kita nggak pernah ketemu nih. Kita belum pernah tatap muka dan Abang tidak terlalu banyak yang kenal dengan anak PAI 1B, demikian juga dengan PAI 1A. Jadi hanya beberapa orang yang pernah Abang tahu, hanya beberapa orang yang sudah ketemu dengan Abang, sisanya belum. Tapi kebanyakan sih kalau yang 1B Abang belum pernah jumpa. Jadi disitulah kita nanti ketemu, tatap muka, kenal satu sama lain dari secara langsung. Ya, itu guna meet up. Jadi mudah-mudahan silaturahim kita setelah itu berlanjut. Nah, itu dia penyampaian Abang untuk di pertemuan ke-11 ini. Tidak perlu di absen. Abang tunggu konfirmasi kapan waktu kita meet up-nya, kapan kita kumpulnya. Paling lambat malam nanti jam 20.00. Oke. Silahkan setelah menonton video ini kalian diskusikan di grup kelas kapan kalian mau meet up, kapan kalian mau jumpa, kapan kita mau jumpa dan bisa kumpul bareng buat perform sekaligus buat silaturahim tadi, menampilkan presentasi dan pidatonya di depan teman-teman dan di depan Abang nanti. Silahkan kalian diskusikan kapan waktunya dan di mana tempatnya. Abang tunggu paling lambat nanti malam jam 8 malam, keputusannya sudah bulat. Informasi tambahan untuk PAI 1A, mereka sudah konfirmasi bakal tampil perform itu, dan kami juga kumpul hari Ahad tanggal 31 Januari 2021, hari Ahad dari jam 8. Tempatnya kemungkinan besar di taman, ya, taman jalur. Oke, terima kasih. Sekian. Setelah menonton video ini, silakan dikomunikasikan dan didiskusikan hal yang mau sampaikan tadi, dan persiapkan tugasnya sebaik mungkin. Abang tidak akan lagi mengulang informasi yang sama, dan Abang tidak lagi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar tugas tadi, kecuali yang tidak Abang sampaikan di dalam video. Tapi kalau masih nanyain tugas-tugas, nanyakan soal-soal aspek-aspek yang ada Abang jelaskan tadi di video, Abang nggak bakal jawab. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.